Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kemarin saya sedikit membahas Danuningrat satu, apakah beliau itu Baklawi atau bukan. Yang kedua, Masyayikh leluhur Masyayikh Pondok Al-Iman Bulus Purworejo itu apakah menantu daripada Sultan Hamengkubuwono II atau bukan. Dan sekarang saya akan membahas lagi klaim Baklawi yang kaitannya dengan kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Kalian bisa cek di artikel ini, monggo dicek. Browsing sendiri-sendiri, saya tidak akan menampilkan utuh. Di artikel tersebut disebutkan banyak sekali klaim-klaim Baklawi yang katanya itu ikut andil dalam kerajaan-kerajaan Nusantara ya, ada kerajaan Siak, ada Pontianak, ada mana lagi itu banyak banget, tapi saya fokuskan ke yang Jawa saja. Nanti yang di luar Jawa itu semoga ada yang bisa meluruskan. Saya fokus ke yang Jawa, kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Jawa. Nah, di artikel tersebut itu yang akan saya soroti adalah gurunya Sultan Amangkurat IV. Jadi di artikel tersebut gurunya Sultan Amangkurat IV itu dari kalangan Baklawi. Ada 3 itu. Pertama Ahmad, bukan Ahmad. Pertama itu Alwi. Alwi bin Ibrahim Al-Haddad, Hashim bin Ibrahim Al-Haddad, terus Husain bin Ibrahim Al-Haddad. Nah, marga Al-Haddad ini di artikel tersebut itu katanya guru spiritualnya Sultan Amangkurat Sultan Amangkurat IV kalau nggak salah. Ya betul, Sultan Amangkurat IV. Nah, ini saya sangat janggal sekali dengan artikel tersebut ya, dengan klaim tersebut, karena tidak mungkin, menurut saya itu tidak mungkin bahwa Sultan Amangkurat IV itu punya guru spiritual kok dari kalangan Baklawi, itu sangat-sangatlah tidak mungkin. Kalau memang netizen yang tahu datanya dan data itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, monggo keluarkan, tunjukkan kepada saya. Tapi saya jamin nggak bakal ada itu data tersebut. Karena apa? Karena Sultan Amangkurat keempat, atau kita tahu kerajaan Mataram Islam itu kan torekohnya yang masyhur kan Satoriyah. Sedangkan Baklawi itu punya torekoh tersendiri yang diklaim oleh Baklawi, itu torekohnya Baklawi tersebut torekoh yang paling apa ya, yang paling sempurna lah, yang paling sempurna, yang paling tinggi, yang paling macam-macam. Pokoknya tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa menandingi keagungan torekoh Baklawi. Katakanlah seperti itu. Ini sangat tidak logis ketika seorang Baklawi kok menjadi guru Kesultanan Mataram. Ini saya nggak, menurut saya nggak masuk akal. Dijamin nggak ada datanya. Walaupun saya belum menggali informasi ya, saya baru lihat di artikel tersebut, tapi saya sudah bisa mengira-ngira ini pasti nggak ada datanya. Karena apa? Karena itu tadi, Sultan Amangkurat IV torekohnya Satoriyah, sedangkan Baklawi punya torekoh sendiri, yaitu torekoh yang ke Fakih Mukodam itu, dan nggak bakal bisa disatukan itu antara Satoriyah dengan Baklawi. Secara sudut pandangnya pasti beda jauh dengan karakteristik sufi-sufi Jawa, itu sangat tidak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, tradisi keraton setahu saya itu kan ada istilah wahyu keprabon. Jadi siapa yang menjadi guru spiritual raja, siapa yang menjadi putra mahkota, itu kan ada wahyu keprabon. Apa wahyu keprabon? Ya isyarat lah, isyarat, ada istikharahnya terlebih dahulu. Ini tidak mungkin. Terus yang ketiga,
rata-rata atau bukan rata-rata, menurut saya hampir semua guru-guru spiritual raja-raja kesultanan yang ada di Jawa itu pasti dari Trah Wali Songo atau Trah Majapahit. Itu rata-rata begitu. Rata-rata Trah Wali Songo lah. Guru-guru para raja di Kesultanan Nusantara, terutama di Jawa, itu yang saya tahu datanya itu pasti Trah Wali Songo. Baik min jihatil maupun jalur pancer laki-laki atau jalur zigzag lah. Itu karena di keraton itu kan tidak membeda-bedakan jalur laki atau perempuan. Tidak membedakan, maksud saya itu tetap tercatat, tetap diakui sebagai keluarga. Berbeda dengan Pahlawi. Nah, ini sangat janggal sekali ketika saya membaca artikel tersebut, karena tidak mungkin ada seorang Pahlawi itu menjadi guru raja, apalagi Pahlawi Raja Jawa maksud saya, apalagi Pahlawi tersebut orang asing, ini tidak mungkin. Wong keturunan raja, contoh Mbah Nur Iman Melangi itu kan putra raja, itu pun tidak bisa. Walaupun putra raja kok jadi ulama keraton belum tentu bisa. Setahu saya Mbah Nur Iman Melangi itu kan keulamaannya itu kan di masyarakat, bukan sebagai keraton bukan sebagai penghulu keraton. Ulama penghulu keraton itu bukan, atau penghulu ulama keraton bahasanya itu bukan. Setahu saya Mbah Nur Iman Melangi itu kan bukan penghulu ulama keraton, ke ulama secara struktur kerajaan. Kalau mungkin ada kerabat dari kerajaan atau keluarga kerajaan yang ngaji ke Mbah Nur Iman Melangi itu ya mungkin bisa saja ya. Cuma kan secara struktural kerajaan, setahu saya Mbah Nur Iman Melangi yang notabene sebagai putra raja pun tidak bisa semerta-merta langsung bisa jadi penghulu ulama keraton. Yang jelas ada datanya menjadi penghulu ulama keraton itu kan Raden Ronggo Warsito, terus bapaknya Raden Ronggo Warsito, kakeknya itu ada datanya sebagai guru raja, intinya begitu. Kalau dari kalangan Pahlawi itu nggak ada. Nah, parahnya di artikel tersebut mengklaim, di samping mengklaim gurunya Sultan Amangkurat keempat, juga mengklaim makamnya itu berada di pemakaman makam tua Laweyan. Nah ini kan nggak mungkin. Itu kan makam-makam raja-raja Mataram Islam. Bagi yang dekat dengan lokasi pemakaman tersebut bisa dicek apakah betul ada makamnya Habib siapa tadi, Habib Alwi bin Ibrahim Al-Haddad, terus Habib Husain bin Ibrahim Al-Haddad, Habib Hashim bin Ibrahim Al-Haddad, itu ada apa bener, ada apa enggak, beneran ada apa enggak. Kalaupun ada, menurut saya ada nisannya yang bertuliskan Al-Haddad itu pasti itu makam palsu. Entah itu tadinya makamnya siapa terus diganti dengan batu nisan yang bertuliskan Habib tersebut atau dengan cara yang lain. Intinya enggak bakal ada. Menurut saya enggak bakal ada. Walaupun saya belum ke sana, tapi saya punya keyakinan enggak bakal ada. Kalaupun ada, itu pasti palsu. Nah, ini makanya perlu banyak sekali pelurusan sejarah yang diklaim oleh Pahlawi, terutama yang kaitannya dengan kesultanan-kesultanan, baik itu kesultanan Mataram Islam maupun mungkin kalau di Cirebon, Kesultanan Cirebon, Kasepuan atau Kanoman itu ada pengklaiman dari Pahlawi. Itu wajib diluruskan karena ini efek jangka panjangnya itu bahaya sekali. Itu kalau kalian ada lagi informasi pengklaiman seperti itu, maka telusuri, pasti itu nggak benar, saya jamin. Nggak benar, pokoknya nggak benar. Zaman kerajaan kok diklaim oleh Pahlawi, itu pasti bohong. Karena saya sudah beberapa kali meneliti itu memang bohong. KRT Sumodiningrat, terus kemarin Alwi Bakbu, terus Danuningrat, dan sekarang itu
tiga Habib yang bermarga Al-Haddad, ini nggak mungkin mereka itu sebagai gurunya Sultan Amangkurat IV, itu menurut saya nggak mungkin. Kalau memang panjenengan punya datanya, ya monggo tunjukkan. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.